Halo Shopify Owner, kembali lagi di channelnya Expatify. Kali ini kita kedatangan tamu lagi nih. Biasanya tamunya cowok-cowok nih ya. Sekarang tamunya cewek dari Mbak Cita dari Ancanto. Boleh Yes. perkenalkan diri dulu, Mbak Cita. Oke, sebelum saya perkenalkan diri, thank you banget nih Mas Danu udah invite ke kantornya Expatify untuk sharing beberapa insight lah nanti yang akan kita tampilkan. Sebelum itu perkenalkan dulu, aku Cita. Aku adalah salah satu dari tim sales Ancanto Indonesia. Aku udah ada di industri ini sekitar 3-4 tahun belakangan ini, Mas Danu. Oke, Gitu. siap. Dari Ancanto ya. Boleh Yes. dijelasin lebih lanjut nggak Ancanto ini tuh apa dan mungkin kantor pusatnya di mana Oke. atau gitu. Sip. Oke, nah jadi mungkin banyak banget nih Shopify owner atau yang lain nih yang nonton apa sih Ancanto. Soalnya kita memang belum terlalu well known di Indonesia. Jadi memang Ancanto ini kita berasal dari Singapura. Jadi kita sudah ada dari tahun 2011. Berarti sudah 12 tahun sekarang, dan di Indonesia sendiri kita sudah dari tahun 2016. Nah, jadi Ancanto ini adalah SaaS company atau software as a service. Kita menyediakan software as a service untuk pemain-pemain atau untuk brand-brand yang membutuhkan back-end operation-nya lebih tercentralized dan lebih terautomate gitu, Mas Danur. Nah, jadi kita sudah tersebar di beberapa negara, kita udah ada di 11 negara juga, dan sudah bisa connect dengan atau misalkan butuh ada additional integration dengan sistem lain juga kita sudah open untuk itu. Gitu sih Mas Danur. Siap. Kalau dari produk-produknya sendiri nih, Kak Cita, Ancanto nih apa aja nih produknya nih? Oke, sekarang sih kita sebenarnya udah ada total itu 6 produk ya Mas Danur. Tapi memang untuk di Indonesia sendiri kita memang playing a big role untuk produk omnichannel atau order management system. Dan sebenarnya ada satu produk lagi, core produk utama kita, yaitu warehouse management system. Mungkin nanti kita bisa bahas di lain waktu. Oke, boleh. Gitu Jadi ya. tapi dari 6 tadi itu yang masuk Indonesia tuh cuma 2 atau Yes, kita 2 yang sekarang sudah banyak customernya di Indonesia. berarti- Dan sekarang, sorry Mas Anwar, dan sekarang kita lagi masuk ke industri yang namanya digital shelf atau analytics, adalah itu kita baru masuk juga Berarti di Indonesia. kita lebih fokus ke 2 hal itu tadi Yes, aja ya, boleh. OMS dan WMS-nya. Mungkin untuk yang pertama ini kita bahas lebih deep tentang yang OMS dulu kali ya. Boleh Nanti banget. mungkin next time mungkin bisa main-main kesini lagi ya Kak ya. Boleh Kita dong, mungkin pasti. akan bahas yang WMS gitu Ya, lebih boleh, detail boleh. lagi ya. Boleh banget Mas Denur. Oke, boleh dijelasin Kak Oke. apa aja nih keunggulannya, dan mungkin Oke. boleh dikasih contoh juga brand-brand yang ada di Singapura atau global dan yang sudah ada di Indonesia itu yang memakai Ancanto itu siapa aja? Oke, nah kalau untuk yang pertama klien Ancanto dulu aja ya. Boleh. Secara global kita sudah lumayan banyak kliennya. Ada Unilever, Nestle, L'Oreal, dan yang lainnya nih yang bisa dilihat di sini. Jadi kita memang basically itu bukan cuman brand, tetapi bisa juga misalkan ada pemain fulfillment atau fulfillment service yang butuh solusi dari kita juga bisa. Makanya di sini mungkin bisa lihat ada Janio, ada Lion Parcel, DHL, dan yang lainnya. Cuman kalau di Indonesia sendiri memang kita kebanyakan brand sih Mas Danur yang pakai gitu. Karena kan omnichannel ya, pasti mempunyai sales channel, apalagi mempunyai akun Shopify untuk berjualan gitu. Kan udah banyak banget nih di Indonesia. Siap. Kalau Gitu, Mas dengan Danur. berarti omnichannel, karena kita nih Expatify ini ya khusus menjual atau servisnya Shopify nih Yes. dari kita gitu. Ancanto aman nih ya berarti ya? Aman banget dong. Udah banyak nih klien-klien Shopify-nya. Sudah lumayan banyak Sudah lumayan ya. banyak Thank ya. you untuk Expatify juga nih, salah satu official partnernya Ancanto di Indonesia. Yang pertama loh Mas. Oh ya? Yang pertama gitu. Siap, Jadi mantap. jadi lumayan banyak juga sih Shopify user yang udah connect sama kita. Gitu. Oke, jadi kalau dari OMS-nya sendiri nih, boleh dijelasin tentang fitur-fitur atau kelebihannya deh. Kak Oke, Cita. sip. Sebelum dimulai dengan fitur dan kelebihannya, mungkin kalau menurut aku ya, OMS ini melekat di salah satu pikiran aku itu, yaitu adalah centralized.
Oke. Centralize apa? Data. Nah, misalkan brand nih pasti punya data dong, data penjualan, data inventory, dan semua data lah, reporting dan segala macam. Nah, OMS ini play a big role in this part gitu loh. Jadi untuk data penjualan, order, dan inventory semuanya akan ada di satu tempat aja, Mas Danur. Oke. Jadi nggak perlu tuh misalkan buka lagi Shopify-nya, buka lagi marketplace yang lain untuk proses order, download, report, dan segala macam, sudah tidak perlu lagi dibuka. Cukup satu satu dashboard tempat aja udah Betul. bisa segala hal nih ya. Yes, betul. Mas Ngeproses Danur. orderan tadi, inventory-nya, lainnya. Kita juga bisa manage promotion, Oke. katalog juga bisa. Oh, katalognya juga bisa diatur Katalog juga dari bisa. itu per masing-masing sales channel. Yes, per masing-masing sales channel, Oke. tapi hanya di satu tempat aja kita maintain-nya, kita manage-nya. Makanya di sini a single platform that has everything you need. Jadi udah nggak perlu lagi tuh pusing satu-satu buka marketplace, udah nggak iya. perlu lagi mengatur stok satu-satu, udah nggak perlu repot. Ya biasanya kayak gitu kan ya kalau misalkan tidak memakai OMS Betul gitu, sekali. kita sebagai brand owner tuh kesulitan mengatur stok sih terutama Bener, ya. bener banget. Karena satu terbeli terjual di yang oranye gitu, misalkan kita harus ganti di yang hijau atau yang biru atau yang hitam gitu ya. itu yang macam-macam itulah ya. Betul banget. Begitu juga sebaliknya gitu ya, nanti dari sana ada penjualan kita harus ganti lagi. Nah kalau ini kan Yes. udah centralized, kita Betul juga banget. udah jadi satu, kita manage-nya di Ancanto, ngapa-ngapainnya semua di Ancanto ya. Betul, makanya kenapa apalagi inventory-nya Mas ya stok. Pasti kalau misalkan kita maintain-nya berbeda, manage-nya berbeda itu antar satu marketplace atau dengan Shopify, itu pasti repot banget. Makanya Ancanto ada bukan menghilangkan tetapi mengurangi rate overselling yang terjadi. Oke. Gitu. Jadi memang mengurangi kemungkinan nanti ada overselling atau apa gitu. Jadi bukan menghilangkan tetapi mengurangi lah, Mas. Oke, nah kalau order tadi diprosesnya Yes. juga dari Ancanto ya, dashboardnya betul. Ancanto ya. Bener banget. Nah kalau yang dari web itu gimana? Dari web itu web store? Ya, dari Yes, website oke. kita Dari gitu website. ada orderan itu orderannya kalau misalkan di marketplace kan kita bisa request pick up gitu ya. Request pick up nanti datang itu bisa dilakukan di Bisa, Ancanto ya bisa pasti ya. dilakukan. Nah, kalau yang dari web ini kan biasanya journey-nya berbeda nih dengan yang di marketplace gitu. Oke. Nah, apakah bisa kita flow-nya atau experience-nya bisa sama gitu atau Oke. gimana? Sip. Semuanya basically bisa sama sih, Mas Danur. Kita treatment antara marketplace dan web store, Shopify atau web store lain itu juga sama. Gitu. Jadi tetap kita bisa melakukan feature itu, request pickup dan yang lainnya. Oke, siap kalau gitu. Gitu. Kalau dari yang lain mungkin ada yang mau dijelaskan lagi? Oke, nah paling aku mau share aja sih sedikit sekilas dashboardnya Ancanto itu seperti apa, Boleh. how does it work, seperti yang di sini. Ini kan mungkin hanya theoretical aja, jadi Flow-nya kita bisa ya, kurang lebihnya ya. jadi kita bisa manage inventory, kita bisa manage katalog, kemudian pricing, promotion, analytic, reporting, dan yang lainnya. Nah ini biar lebih jelas, aku mau share sedikit sih di dashboard Boleh. kita tuh ada apa aja sih Mas Danur gitu. Oke, silahkan. Jadi kalau misalkan orang yang datang misalkan ke manapun lah ya, ke website, misalkan ke Expatify mau pakai Shopify atau ke Ancanto gitu, nggak bisa ya cuman tahu mungkin kurang lebih fitur-fiturnya yang dijelasin di Benar. deck aja gitu ya Kak ya. Benar banget, Mas. Oh ini kelihatannya gampang, ini oh iya gampang banget gitu. Nah ini kita langsung aja Langsung praktek aja ya gitu ya. Jadi ya emang segampang apa sih gitu ya benar, di benar dalamnya banget. gitu. Seamless apa, semudah apa nantinya nih pekerjaan yang akan dilakukan adminnya atau owner brandnya sendiri. Siap, Gitu. silahkan Kak. Nah, oke. Sedikit penjelasan aja biar nggak terlalu boring ya. Aku percepat aja. Jadi di sini ini adalah dashboardnya kita, dashboardnya Ancanto. Oke. Yang ada beberapa widget di sini nih. Ada total penjualan, top selling kategori, total file by store, dan yang lainnya. Nah ini nanti datanya akan berubah juga secara real time. Ketika ada penjualan, ketika ada stock in stock out segala macam ini akan berubah gitu. Makanya di sini juga kita bisa nih filter waktunya kapan aja sih, mau per hari ini, per 7 hari, atau mau ad hoc, atau mau kita set per bulan juga bisa. Kalau widget ini bisa, ini kan dashboard utamanya lah ya. Yes, ini dashboard utamanya kita. Sebagai owner mungkin akan ngelihat ya
paling banyak dari dashboard ya. Yes. Kita summarize aja ya, Summarize helikopter view aja. aja lah biasanya owner itu. Widgetnya bisa di customize nggak? Kalau widget di customize sih belum bisa ya Mas Danur. Oh jadi emang sudah tampilannya Sudah tampilan lengkap seperti ini ini. aja ya? Betul. Oke, Tapi tapi- kalau emang misalkan mau cek, sebenarnya kita juga bisa cek di report. di report Jadi ya? di report ini juga sebelum kita download reportnya, ini akan ada detail juga di I sini. see, ya. Kita akan showing juga ini apa ya namanya ya, grafik terkait total penjualan, total ordernya seperti apa. Di sini juga nanti akan muncul agak loadingnya. Gitu. Nah jadi sebelum kita download, ini bisa juga dilihat oleh brand owner. Oke, Gitu. jadi Detailnya kalau misalkan seperti lebih apa? detail dari Lebih mungkin detail di lagi. dashboard belum memenuhi semua kebutuhannya Betul. gitu ya Kak ya. Jadi bisa langsung ke report aja Yes, gitu ya. bisa langsung ke report seperti itu. Oke. Siap. Nah, untuk dashboard paling itu aja yang aku jelaskan. Nah, sebelum itu aku mau ke tab integration dulu nih. Oke. Jadi bagaimana sih, apa aja sih marketplace yang sudah bisa connect atau web store yang udah bisa connect sama Anchanto? Itu nanti kita tinggal cek aja di App Store. Kemudian karena kita global ya, jadi kita harus klik dulu Indonesia. Per negara nih ya. Per Ada di 11 negara ya 11 tadi ya. negara, Oke. betul. Tapi kalau emang misalkan brand owner jualan, nggak cuma di Indonesia nih, tapi di luar juga boleh banget. Kita juga sudah ada customer yang dia berjualan di Singapura dan berjualan di Malaysia juga. Itu dengan marketplace-nya Singapura atau Malaysia itu Yes, tadi ya? Etsy Oke. Singapura, Malaysia juga ada. Jadi tetap di satu platform ini aja, Mas Oh, Danur. oke. Nggak perlu Iya, punya iya, dua iya. account gitu loh. Benar-benar. Jadi kalau Gitu. kayak Lazada gitu ada Lazada. beberapa negara ya, pisah ya dia bener ya. bener banget. Oke. Gitu. Jadi siap. nggak masalah mau di negara manapun selama itu masih di jangkauan kita, itu tetap bisa connect. Nggak perlu dua account, double account gitu. Oke, nah ini adalah list marketplace yang ada di Indonesia. Sudah beberapa yang sudah tutup gitu ya, seperti Matahari Mall dan yang lainnya, tetapi yang lain masih Oke. ada. Kemudian nih, web store itu harus dicek di global gitu. Nah, aku zoom sedikit, di sini ada Shopify. Shopify ini adalah salah satu partner kita yang sudah lama banget nih Mas Danur. Oke. Sejak Anchanto meluncurkan order management system, partner web store pertama Anchanto adalah Shopify. Dari 2011 atau Dari 2012 itu tadi ya berarti? 2016 kita omnichannelnya. Oh, Kalau omnichannel. 2011 WMS, Warehouse Management System ya. Oh, duluan WMS-nya Duluan ya? WMS kebetulan. Oke, Nah, siap. WMS kita baru ada di 2016 nih gitu. Dan Shopify adalah partner pertama kita untuk Oke. web store gitu. Jadi semua Shopify expert di sini atau brand owner yang udah jualan di Shopify bisa banget connect pakai Anchanto. Siap. Gitu, Mas Danur. Shopify aman Oke. ya? Kita social commerce juga ada tapi baru TikTok. Oke. Kita baru TikTok. TikToknya juga nih nggak cuma di Indonesia. Ada lagi kalau ada account TikTok di Malaysia atau Singapura, Vietnam dan yang lainnya juga bisa. Gitu. Jadi kita memang melihat pasar sih Mas. Gitu. Karena pasar di Indonesia itu kan social commerce-nya TikTok ya. Sedangkan di negara lain mungkin beda gitu, Facebook atau apa gitu. Betul. Jadi memang walaupun kita global tapi kita mengikutilah pasar di Indonesia apa sih yang lagi trending atau happening gitu. Oke, siap. Tapi ini sedikit tambahan nih Mas Danur. Apa tuh? Kalau misalkan nih brand owner memiliki entah itu web store sendiri atau punya sistem sendiri, itu juga nanti bisa dikonekin ke kita. Oke, Jadi apa kita aja open tuh yang integration. udah bisa? Atau Misalkan- yang udah pernah ada lah Ya udah di pernah Indonesia, ada. di Indonesia ya? Oke, misalkan brand owner memiliki accounting tools, pakai accounting tools. Apa aja tuh yang Contohnya bisa? jurnal, Kamu boleh nyebut Ya udah deh, Gak nggak apa-apa. ya. Daripada Contohnya- bingung ya iya, nanti bener. ya. Nah, kalau marketplace udah familiar soalnya. Marketplace udah banyak banget sih. Contohnya jurnal. Jurnal, lokal punya ya? Lokal punya, Accurate Online Accurate juga. lokal juga ya? Lokal Lokal, juga, kalau nggak salah. tapi itu yang sudah pernah kita connect gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalkan ada yang nggak lokal juga nggak apa-apa. Oke, yang Bener. pemain besar deh Kak Cita, Hmm. SAP. SAP sudah, cuman kebanyakan di WMS. Di Mas Dan. WMS. Oh, oke. Soalnya SAP itu kan dia udah besar ya, pasti yang pakai SAP company ya, nasional atau multinasional lah ya, kurang lebih ya. Gitu, jadi itu biasanya yang memang butuh a complete solution aja yang Anchanto punya gitu. Contohnya WMS juga. Oke, Gitu sih, siap. Mas Danur. Oke, nah kemudian apa aja sih yang ada lagi nih di Anchanto OMS? Ini kita nyebutnya Anchanto OMS ya. Ini inventory, gitu. Nah,
Ini yang tadi aku mention centralized inventory. Jadi semua stok, semua inventory sudah menjadi satu di sini. Oke. Untuk masing-masing dari inventory itu sudah sama listingnya, misalkan contohnya ini store name-nya ya, Ya. ini dummy. Jadi misalkan ini shop S, ini toko hijau, toko oranye, toko hitam, atau Shopify, ini semua available to purchase. Ini adalah jumlah stok yang bisa dibeli oleh customer akan sama. Dan ini yang ditampilkan di marketplace-nya Mas Danur. Di marketplace-nya ya. Betul, sama semua. jadi akan menjadi sama yang ini. Kita Nggak berbeda. ngeceknya masuk ke SKU-nya tadi ya. Kita Betul, klik SKU, SKU-nya. based on SKU, betul. Untuk ngelihat semua. Kalau misalkan nih ada, misalkan salah satu itu kan banyak kita punya marketplace atau sales channel itu kan banyak gitu. Ada kemungkinan nggak sih misalkan salah satunya itu ternyata nggak sync gitu? Salah satunya nggak sih. Itu kita Antara bisa- satu dan satu marketplace dengan marketplace Misalkan lain. anggap aja yang hijau keputus lah, nggak tahu kenapa integrasinya. Kita bisa tahunya gimana tuh? Apakah ada Oke. tandanya di sini atau gimana? Nanti bisa dicek di sini aja Mas, listed stock detail across sales channel. Ini nanti bisa dicek. Kalau misalkan yang hijau keputus, di sini akan menghilang. Oh, hilang dia ya, Hilang. bukan ada tanda merah atau Bukan. gimana, hilang Dia ya? akan hilang dan nanti bisa dicek di sini Mas. Kalau ternyata yang hijau itu keputus gitu ya, bisa dicek di tab integration ini. Oh, oke. Nah ini bisa kelihatan nih. Oh ini ternyata disconnect. Nah iya Ternyata itu ini dia ya. connect. Itu. Disconnect ya. caranya. Betul. Jadi semua status, bukan semua status sih. Kalau mau melihat status sebuah marketplace itu connect atau enggak sama Anchanto OMS, itu diceknya di sini. Kalau mau konekin lagi, Kalau dikonekin lagi gampang, tinggal ini ada titik 3, kita connect ulang di sini. Oh, Kita cuman connect. gitu aja? Cuman gini aja. Kemudian login ulang. oh biasanya akan di login ulang ke. Login ulang, kemudian nanti marketplace-nya. kita akan sync ulang semua data-datanya. Hmm. Dan kita akan sesuaikan. Oke. Gitu. oke. Selama SKU-nya sama. Oke, jadi parameter utamanya itu SKU. SKU itu menjadi parameter utama dan harus sama di Harus semua sama sales di- channel. Hmm. Jadi di Shopify harus sama di toko oranye, hijau, hitam dan yang lainnya. Oke, siap. Hmm. Itu ada lagi mungkin terakhir ini dari inventory. Ini inventory. Jadi intinya aku nggak mau terlalu deep down karena pasti pusing ya Mas ngelihat angka-angka di sini. Jadi untuk manage inventory kita ada di modul inventory di sini. Gitu. Jadi Oke. nggak usah bingung, di sini udah ada nih modul-modul masing-masingnya. Nanti brand owner bisa cek aja. Gitu. Dicek Kalau inventory. dari inventory sambungannya katalog nih. Ke katalog. Mm-mm. Oke, kita sambungannya ke katalog. Nah, katalog ini apa sih? Mas Danur ngerti nggak sih maksudnya apa katalog ini? Boleh dijelasin? Boleh Kak? diganti. Oke, Saya nah, belum ngerti nih. Oke, jadi katalog, semua yang muncul di katalog ini adalah produk yang juga muncul di marketplace, yang Oke. sudah visible oleh customer di marketplace. Kalau live, karena di sini kita ada beberapa status. Oh, Oke. Gitu, ada statusnya live. Live ini yang memang sudah listing di marketplace, di Shopify dan sudah bisa dilihat oleh si customer gitu. Oke. Di sini ada under review. Nah, selain status live, ini under review, ready to list, ini adalah status kalau brand owner upload produk dari sisi kita, dari Anchanto OMS. Oh, ngupload ke marketplace? Ke marketplace. Bisa juga dari Oh, bisa. sini, Betul. Anchantonya. Bisa, Oh, oke. bisa banget. Jadi kita juga bisa add produk di sini. Hmm. Ada 3 jenis nih produknya nih Mas Danur. Apa tuh? Ada produk individual. Jadi kalau misalkan produknya satuan, itu bisa kita set di sini. Ada grup produk juga yang kedua. Jadi grup produk ini kalau misalkan ada varian nih, baju, fashion, seperti Oke. itu kan ada ukuran X, L, M dan sebagainya. Kemudian ada kit produk juga atau bundling. Bundling itu contohnya seperti apa? Bundling contohnya misalkan ada suatu artikel menjual baju, dia ada bonus sepatu misalkan, atau bonus celana tidur misalkan Oke. seperti itu. Jadi kan itu 2 SKU yang berbeda. Benar. Dijual secara bersamaan. Ngurangin itu jadi dibuat di bundle atau kit produk ini nanti dia akan ngurangin masing-masing inventory-nya. Masing-masing inventory. Oke. Tapi nanti kita akan create master SKU-nya Mas untuk si kit produk ini. I see. Gitu. Tapi tetap yang jadi parameternya adalah SKU varian SKU atau variannya. SKU dari masing-masing produk Oke. tersebut. Kalau misalkan kita mau create dari Anchanto nih, kayak ya, mau ke sales channel masing-masing, itu kan beda-beda tuh field Yes, isiannya tuh ya, pasti, kurang pasti lebih ya banget. di masing-masing sales channel atau masing-masing marketplace lah, lebih itunya tepatnya kan beda-beda tuh. Benar. Gimana tuh? Oke. Nah, di Bisa sini- juga
Bisa, kita jadi memang sudah set parameter Sesuai? masing-masingnya sesuai dari Sesuai sisi dengan marketplace. masing-masing itu ya? Oh, Betul, oke. jadi udah nggak perlu nanti kita jadi isi dari si fieldnya itu akan berbeda, Mas. Shopee, kesebutkan nggak apa-apa. Toko oren, itu nanti ada maksimum karakternya berapa. Oh, sesuai, iya benar-benar. Kalau beda-beda ya, yang hitam dengan yang oranye itu Iya, beda-beda. bener, beda banget, Mas Danur. Fotonya juga kalau nggak salah beda ya? Ya, ukuran fotonya juga ada maksimum megabyte ukurannya juga gitu. Itu Jadi kita beda-beda. udah menyesuaikan. Itu udah menyesuaikan semua Udah ya? menyesuaikan. Oke. Kalau misalkan ada kesalahan isi, misalkan lebih dari karakter yang ditentukan misalkan, itu nanti akan fail. Dia nggak akan lulus di review. Tahu nggak salahnya yang di mana? Nanti kelihatan salahnya. Nanti bisa di mana. kelihatan Nanti ya? bisa kelihatan Oke. salahnya di mana. Soalnya ya kalau pengalaman saya kalau nggak salah sih yang hitam itu tuh minimal karakternya tuh cukup banyak. Oke. Ya dia kalau misalkan cuman satu kata yang terdiri dari 5 huruf atau 10 huruf itu kalau nggak salah saya dulu nggak bisa gitu. Oh, I see. Nah Oke. itu kan cukup tricky juga ya kalau misalkan benar, produk benar. kita tuh namanya ya emang namanya singkat-singkat gitu ya. Nah nggak tahu kita nih salahnya apa, semuanya udah keisi benar gitu. Ternyata nama yang salah. Gitu itu nanti Oke. bisa ketahuan gitu ya. Ketahuan. Kalau ada kesalahan seperti itu, Mas jangan khawatir, pasti nanti bisa kelihatan di sini. Aku bikin tapi sepertinya tidak ada contohnya. Jadi nanti ketika mau upload suatu produk dan ternyata fail nih, Mas, nanti akan ada di others dan failed. Oke. Dia kenapa failednya? Nanti bisa kita cek failednya kenapa. Nah, di sini ada alasannya. Error message-nya kenapa? Oke. Shopee error misalkan apa, tokenized required dan yang lainnya. Jadi alasan atau ya kenapa ini nggak bisa atau fail ke upload itu nanti akan ada, Mas Nur. Oke, siap. Ya reportnya atau bukan report sih, lebih ke notifikasinya. Notifikasi errornya Tuh. kenapa gitu ya. Gitu. Makanya Oke. sekali lagi nggak perlu buka masing-masing marketplace-nya nih, Mas Danur, bisa langsung dari sini aja. Ya, oke. Ya, agak lumayan effort juga sih kalau bikin produk di masing-masingnya, terus kita baru singin gitu, disingkan gitu Pasti ke repot banget. Apalagi banyak produknya ya, Mas ya. Benar. Kalau banyak produknya itu akan merepotkan banget. Makanya di sini kita juga udah sediakan bug Bisa bug bug Excel juga. gitu. Kita sudah sediakan bisa mau bug produk update, mau upload ini yang baru di-upload. Kemudian juga ada bug product image and description update kalau mau ganti foto deskripsi itu juga bisa. Nah, ganti harga pun bisa in bug. Kita ada bug price update. Oke. Gitu. Jadi udah nggak perlu lagi lah visit satu-satu, cukup dari sini aja. Oke. Gitu, Mas Danur. Kalau misalkan tadi juga di awal ada kesebut perihal promo ya. Promotion. Nah, settingannya tuh gimana? Kalau Oke. misalkan ya lagi-lagi kita ke masing-masing kan ya, ada rule-nya masing-masing gitu, pengisiannya masing-masing. Apakah bisa dilakukan di Ancanto semuanya? Bisa. Nah, jadi untuk yang promotion, ini aku mau note sedikit ya, Mas. Promotion yang di kita itu, di Ancanto itu adalah promotion toko atau promotion dari brand owner sendiri. Gitu, bukan promotion yang ada memang di dari marketplace. marketplace-nya. Betul. Jadi memang misalkan contohnya brand owner mempunyai stok nih, katakan ada suatu produk stoknya 100 nih. Kita mau jual 50 lah dengan harga miring gitu. Itu bisa di-set juga di sini, Mas. Oh, oke. Jadi tidak akan mengubah stok yang lainnya. Jadi stok di Ijo, Shopee itu nggak akan terganggu. Oh, spesifik. Spesifik gitu. Kalau mau global ke semuanya? Bisa juga. Bisa juga ya? Nggak cuma ke satu aja gitu. Nah, di sini apa aja sih promotion yang udah yang bisa dipilih istilahnya ya. Nah, kita ada yang pertama diskon. Seperti biasanya diskon, potong harga berapa persen diskon. Kita ada gift with purchase juga. Ini kurang lebih mirip-mirip kit. Mas, karena beli apa gratis apa gitu ya. Kemudian ada pre-booking atau PO. Ada flash reservation juga gitu. Jadi ini untuk yang tadi aku bilang nih, kalau misalkan mau misalkan ada 100 stok, 50-nya mau kita flash sale istilahnya. Bisa ya kayak gitu ya. Gitu, Jadi bisa. nggak semuanya nih ya yang Betul, kejual atau nggak semuanya. kena promo gitu ya. Bener banget, Mas Dano. Oh, Dan ini ada oke. waktunya juga, bisa kita set. Oh, Mau oke. kapan start date-nya, end date-nya mau kapan gitu. Nah, nanti akan ada reportnya juga dari si promotion ini, apakah terjual semua atau ada yang masih Reportnya nyisa. juga masing-masing. Misalkan Reportnya kita masing-masing. ngesetnya pengennya ke semua nih, ke semua marketplace gitu.
reportnya masing-masing. Masing-masing Jadi juga. yang terpakai di masing-masing marketplace itu bisa kebaca ya? Bisa kebaca. Oke, mantap. Tuh. Flash Oke. reservation. Untuk garis besarnya sih paling ini sih Mas, Oke. untuk dari si order management system ini. Mm-mm. Gitu. Oke. Kalau misalkan kalau di Indonesia sendiri kantornya di mana nih Kak? Kita ada di gedung Sampurna Strategic Square, Strategik. di dekat MRT Ben Hill stasiunnya. Mm-mm. Kita ada di lantai 24, go work. Kalau brand owner mau datang boleh Oke, visit. nah Kita kalau bisa misalkan visit. mau nanya-nanya lebih lanjut nih, Oh, bisa kalau misalkan dong, ada pasti. hal-hal yang masih belum kejawab lah di sini gitu, mau secara detail itu bisa kemana tuh Kak? Bisa ke aku pastinya. Oke, bisa nanti paling kita kasih link atau Kasih link biasanya aja ya. apa ya? Nanti QR deh, QR nanti akan ada link nanti di QR. ujung lah QR Iya. gitu, nanti langsung sambung ke Ke Kak aku, Cita. ke Cita, betul. Oke. Jadi mau datang ke kantor kita boleh, mau aku visit langsung ke rumahnya pun boleh. Kayak Mas kita Danu. ini sekarang nih ya. Kayak ini sekarang, saya Oke. dari Jakarta ke Bogor, sudah beberapa kali nih Mas Danur, Oke. nggak masalah. Nanti ada lagi loh katanya tadi Nggak yang apa-apa. WMS ya. Oh yang WMS ya? Oh Iya, iya, nanti kita- kita bakal bahas yang WMS lagi. Ini yang part paling menarik sih menurut aku Mas Danur, karena Oke. lagi apa ya, sekarang itu kan sudah banyak brand owner nih yang manage inventory-nya sendiri nih. Udah nggak pakai vendor lain. Biasanya kan dulu pakai vendor lain, misalkan operationnya diurusin segala macem. Sekarang kan udah punya sendiri nih rata-rata nih, dan kewalahan pastinya dong Mas ngurusin inbound-nya, packing itu pasti aduh sakit kepala gitu. Boleh. Nah, makanya kita ada solusi untuk itu. Next kita bahas Next main aja. lagi ya. Oh, berarti ya. bener-bener. Oke deh kalau gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditambahin mungkin Kak? Paling udah sih Mas Danur, ada pertanyaan nggak kira-kira ke aku? Udah cukup sih ya, tadi sambil jelasin saya juga sambil nyela langsung sambil nanya Nggak gitu ya. apa-apa. Bagus secara langsung pertanyaannya teknikal ya Mas. Jadi langsung Bisa aja nggak biar gitu? nggak lupa nanti kalau di terakhir. Bener banget. Oke gitu aja, paling terima kasih Shopify Makasih. Owner, sampai ketemu lagi mungkin di part 2-nya. Part 2 nanti kita ada part 2, lagi. jadi standby ya. Oke. Harus subscribe, apalagi sih aku bukan YouTube. Aduh, apa lagi ya? Iya, subscribe. Subscribe, lonceng, Lonceng. komen juga jangan lupa Boleh. komen ya. Siap, kalau ada pertanyaan mungkin bisa di komen nanti mungkin langsung Kak Cita yang balas ya. Aku yang balas Boleh. langsung pakai account pribadi. Siap. Siapa aku? Oke, gitu aja. Oke, Terima kasih. Bye bye. Thank you.